Dokter Jiang. Bagaimana kondisi Siki? Tetap seperti sekarang, ini hasil terbaik. Saat ini, satu-satunya cara adalah mencoba meski putus asa. Sekretaris Du cari seseorang dalam setengah bulan. Atur pernikahan Siki dengannya. Baik, Menyuruhku menikahi perempuan koma, dan aku harus masuk ke keluarga mereka. Ayah, ibu kalian gila ya? Tuan, katakan sesuatu dong. Bagaimana bisa membiarkan anak kita menikahi perempuan koma? Bukankah ini akan memutus garis keturunan keluarga Sue kita? Keluarga Lu sangat berkuasa di ibu kota. Bukanlah keluarga Sue kita yang bisa melawan mereka. Menyuruhku menikahi perempuan koma? Bukankah ini menjadikanku bahan tertawaan baru di kalangan atas? Oh iya, anak dari pembantu kita, Lin Sao, dan Akuan kita lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Bagaimana kalau dia yang menggantikan Akuan? Itu ide yang bagus. Hanya saja takut keluarga Lu tahu. Kamu tidak bilang, aku tidak bilang, mereka mana tahu, panggil Lin Ming ke sini. Tuan, Anda mencari saya? Lin Ming, kamu sudah dewasa, kan? Aku kasihan padamu. Aku carikan jodoh yang bagus untukmu. Asal kamu menggantikan Akuan masuk ke keluarga Lu. Nanti, kekayaan dan kemewahan akan kamu nikmati tanpa batas. Masuk ke keluarga? Ibu saya hanya punya satu anak laki-laki. Saya? Apa-apaan kamu? Jangan lupa, dulu kalian berdua ibu dan anak ketika tidak punya rumah, kamilah yang dengan baik hati menampungmu. Sekarang, saatnya kamu membalas budi. Kamu harus menikah, mau tidak mau. kenapa tiba-tiba harus menikah dan masuk ke keluarga lain? Ini karena ibu yang merepotkanmu. Bu, jangan khawatir. Nanti saya akan bawa menantu perempuan untuk menemuimu. Tuan Shue, silakan. Cepatlah pergi, jangan tunda waktu baik. Masalah menggantikanku masuk ke keluarga. Pendam baik-baik dalam perut. Kalau tidak, ibumu akan mati. Kalian sebaiknya tepati janji. Jika ibuku kenapa-kenapa, Nak. keluarga Lu pantas saja keluarga kelas 1 di ibu kota. Sungguh kaya. Tuan Shue, nona kami sudah menunggu lama. Silakan ke sini. Silakan masuk. Kamu adalah Lu Siki, istriku. Sudah kubilang Sue Zikuan itu orang bodoh. Dia tidak mau jadi menantu keluarga Lu yang enak. Malah memaksaku gantikan dia untuk kawin ke keluarga Lu. Rupanya putri sulung keluarga Lu adalah seorang koma, Nona Lu. Sudah lama terbaring. Masih sangat cantik luar biasa, istri koma, bagus juga, tidak perlu jadi suami istri yang saling menghormati, juga tidak punya sifat manja, tidak khawatir bertengkar. Ini yang disebut naik pangkat, dapat uang, istri mati. Kamu pasti Zikuan, ya? Anda kakek Lu. Kenapa panggil kakek Lu? Karena sudah masuk ke keluarga Lu. Mulai sekarang panggil aku kakek. Kakek, 2 tahun lalu, Siki mengalami kecelakaan mobil. Sekarang koma, tidak sadar. Sudah tepat 2 tahun. orang baik pasti dilindungi Tuhan, aku percaya Siki, pasti bisa selamat. Sudah berbaring 2 tahun, belum ada tanda-tanda sadar. Dokter juga bilang, kemungkinan sadar sangat kecil. Kakek tahu, menyuruhmu yang masih muda, menikahi orang koma, sungguh tidak adil bagimu. Ini ada 100 juta. Anggap saja sebagai uang jajan bulan ini.
Ini hadiah perkenalan dari kakek untukmu. Aku tahu anak muda suka mobil. Aku suruh mereka belikan beberapa. Ini Lamborghini Ferrari, Bentley. Mereka baru saja diambil ada di garasi. Dan jam tangan ini Patek Philippe, Rolex. Kalau kamu tidak suka, nanti kakek ajak kamu pilih sendiri. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima. Karena sudah menjadi menantu keluarga lu, pasti tidak boleh membuatmu terkena kritik. Hari ini, hari bahagiamu. Aku tidak mengganggu lagi. Lu Siki memang pantas menjadi pewaris yang ditunjuk langsung oleh kakek Lu. Meskipun jadi koma, kakek Lu masih rela mengatur pernikahan untuknya. Dan masih baik padaku. Istri, meskipun kamu koma, kamu tenang saja. Aku pasti akan menjagamu. Hari ini giliranku untuk membersihkan tubuhmu, istri. Orang koma pasti tidak punya perasaan, kan? Nona Lu sudah 2 tahun disuntik nutrisi. Kulitmu masih sehalus ini kenyal dan mulus. Saat kamu sadar, pasti banyak yang mengejarmu. Tidak, dia koma. Bagaimana kau bisa memanfaatkan situasi? Berpikir tidak pantas tentangnya. Istri suami istri selamanya ada ikatan. Kau berbaring saja dengan tenang, tidak ribut atau marah, sebenarnya juga baik. Tidurlah nyenyak, istri. Tuan Shue, kenapa Tuan tidur di sofa? Kau datang tepat waktu. Tolong tarik ujung selimut untukku. Aku menikahi Nona Lu, tanpa persetujuannya, meskipun dia koma tapi aku sadar, sebagai suami, aku harus menghormati istriku sendiri. Zaman sekarang pria berprinsip sepertimu. Sudah jarang. Ini prinsip apa? Ini batas moral sebagai manusia? Baiklah kalian segera istirahat. Istri selamat malam. Kau bilang apa? Dia dengan sukarela tidur terpisah dari Siki. Sebagai suami harus menghormati istrinya sendiri. Juga bilang itu adalah batas moralnya. Bagus, Zikuan adalah anak baik. Aku tidak salah lihat dia. Keluarga Lu bilang kalau Zikuan masuk kawin, proyek Longteng Internasional itu akan dikasih ke kita, kan? Sudah hampir seminggu, kenapa belum ada kabar sama sekali? Lin Ming, anak miskin itu, di luar pura-pura sopan, di dalam hatinya entah seberapa benci sama kita. Orang kelas bawah begini, mata duitan, jangan-jangan diam-diam bicara sama Tuan Lu. Berani dia. Kalau dia berani bocorin, ibunya yang sakit-sakitan itu biar mati aja. Keluarga Lu itu keluarga kaya raya, kalau mereka tahu kita pakai anak pembantu buat gantikan Zichuan, keluarga kita bisa hancur. Terus gimana, Zikuan, cepet telepon tanyain, proyek yang dijanjiin ke kita, kenapa belum ada kelanjutan? Peringatin dia jangan macam-macam. Baik. Halo? Lin Ming, berani kamu nggak angkat teleponku? Ada urusan bilang, nggak ada tutup. Tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau keluarga Lu tahu kamu gantikan aku masuk kawin, ibumu yang sakit-sakitan itu tunggu mati aja. Tuan Shue, aku sudah setuju masuk kawin ke keluarga Lu, apalagi yang kamu mau? Waktu dulu nego masuk kawin, keluarga Lu janji proyek Longteng Internasional itu dikasih ke keluarga kita. Ayahku suruh aku tanya, kenapa sampai sekarang nggak ada kabar? Aku setuju masuk kawin, tapi nggak bilang mau bantu kalian dapetin proyek. Utang budi ke keluarga Shue sudah aku lunasi. Soal proyek, kalian urus sendiri sama keluarga Lu. Bukan urusanku. Lin Ming, kamu sengaja, ya? Kamu masih dendam karena aku rebut Yao Qianqian, ya kan? Aku tahu Yao Qianqian cinta pertamamu, kamu mau nikah sama dia. Tapi siapa suruh aku lebih kaya, lebih hebat dari kamu? Dia nggak suka sama kamu,
Masa aku yang disalahin? Menganggap sampah sebagai harta. Mana mungkin aku salahin kamu? Aku malah kasihan sama kamu. Kamu. Silakan masuk. Tuan Sue, ada waktu? Ayah ingin bicara dengan Anda. Baik. Kakek, kau mencariku? Aku datang. Lihatlah. Ini, Aku menyuruh orang mengatur pekerjaan untukmu. Pilihlah. Lihat mana yang kau suka. kakek apa yang kakek maksud? Zikuan Siki adalah penerus yang kubina sendiri. Sudah 2 tahun terbaring, kemungkinan sadar sangat kecil. Keluarga lu ini akan diserahkan kepada tanganmu. Kakek, aku tidak tertarik pada bisnis. Terima kasih atas kasih sayang kakek. Harta keluarga lu tak terhitung nilainya. Apa kau sama sekali tidak tertarik? Surat pengangkatan ini banyak orang yang sangat menginginkannya. Pekerjaannya bagus, tapi aku palsu. Begitu mulai bekerja, pasti ketahuan. Kakek, bagaimana pepatah lama itu? Ingin memakai mahkota harus menanggung beratnya. Memaksakan mahkota seberat itu di kepala hanya akan menghancurkan dirimu. Lebih baik aku mulai dari bawah. Bagus. Tidak sombong, tidak terburu-buru. Tenang dan terkendali. Latih lagi beberapa tahun. Perusahaan lu memilikimu. Meskipun Siki tidak bangun, aku di alam baka juga bisa tenang. Kakek, jangan berkata seperti itu. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Ada apa? Ada panggilan kerja ya? Pergilah. Aku tidak akan menahanmu. Kakek, aku pergi dulu. Orangnya mana? Kenapa hilang? Hei, di mana Nona besar? Zikuan, Meskipun kita baru kenal, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Zikuan Anu. Kakek, Siki sudah terbaring di ranjang selama 2 tahun. Terus-menerus diberi cairan nutrisi. Bagi siapapun itu adalah siksaan. Dia pergi seperti ini juga lebih baik. Dianggap sebagai pelepasan. Tuan Sue, apa yang kau katakan? Dia bilang turut berduka. Naik pangkat, kaya raya, istri meninggal. Maaf, mengecewakanmu, aku tidak mati. Kamu dengar semuanya? Aku koma, bukan mayat. Orang koma seharusnya tidak punya perasaan, kan? Terima kasih. Sama-sama. Ini yang harus dilakukan seorang istri. Lagi pula aku harus berperan sebagai istri yang tenang dan lembut, bukan? Anu, Aku pikir Siki anak ini tidak suka pada pemuda ini. Ternyata kekhawatiranku berlebihan. dengan sifat Nona besar, kalau dia benar-benar tidak suka, pasti sudah mengusirnya dari awal. Kulihat kalian berdua. Akur begitu baik. Aku jadi lega. Ayo makan. Kakek, malam ini aku undang koki khusus. Siki, tidak lama setelah Zikuan menikah ke keluarga kita, kamu sadar. Keluarga lu mendapat 2 kebahagiaan sekaligus. Nanti, cari hari baik, akan kami adakan pernikahan untukmu dan Zikuan. Pernikahanmu dan Zikuan harus diadakan besar-besaran. Kakek, urusan pernikahan bicarakan nanti saja. Banyak urusan di perusahaan menunggu aku tangani. Tidak tahu, kapan Nona besar lu sadar? Dah, soal aku memandikannya, apakah dia tahu? Zikuan, apa makanannya tidak sesuai selera? Oh, kakek. Mana mungkin. Aku suka semua masakan ini. Masakan ini, kakek pesan sesuai selera kalian berdua dari koki Michelin. Siki, cepatlah, ambilkan suamimu lauk.
Tidak usah merepotkan Nona besar, aku ambil sendiri. Kenapa cuma makan nasi, tidak makan lauk? Suami, buka mulut. Lagi ngapain melamun, makanlah. Oh. Makasih, istriku. Melihat kalian begitu mesra, aku jadi tenang. Zikuan, saat kamu koma, dia merawatmu dengan baik. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk berkeluarga dan punya keturunan. Kakek, Siki, kalian makanlah pelan-pelan. Zikuan, dia anak yang baik, rajin dan tekun. Tidak sombong dan tidak gegabah. Dia juga merawatmu dengan baik. Setelah kakek tiada nanti, perusahaan Lu akan bergantung pada kalian berdua. Kakek, perusahaan lu cukup saya sendiri yang urus. Sue Zikuan ini hanya orang yang tergoda oleh kecantikan brengsek. Mana dia tahu cara mengelola perusahaan? Jangan tertipu oleh penampilannya yang polos dan jujur. Jangan ngawur. Kakek selalu tepat dalam menilai orang. Zikuan pasti adalah orang yang berbakat. Kamu lagi gambar apa? Kakek bilang kamu bukan tipe orang seperti itu. Aku hampir percaya. Kamu cantik sekali, tubuhmu juga bagus, aku laki-laki normal, wajar kalau ada reaksi. Kamu, Tenang saja, prinsip dasar sebagai manusia aku masih punya. Sebelum kamu setuju, aku tidak akan macam-macam denganmu. kamu selama ini tidur di sofa? Memangnya mau bagaimana? Ternyata kakek benar. Aku benar-benar salah sangka padanya. Haruskah aku minta maaf padanya? Aku tidur dulu. Selamat malam. Nona besar ini susah diajak kerja sama. Kalau dia tahu aku cuma pengganti, jalan ke depan masih panjang. Bukannya kamu jurusan manajemen bisnis? Kok bisa gambar arsitektur? Hobi pribadi, Di dalam negeri banyak yang mengaku diri sebagai perancang bangunan top, seringkali bahkan fungsi dasar bangunan pun tidak terpenuhi, atau hanya cari perhatian, mementingkan yang remeh. Kamu hanya sebagai hobi pribadi, ternyata bisa mendesain karya seperti ini. terima kasih pujiannya. Tapi otot dadamu cukup berisi. Shue Jikuan. Ah. Kok ada orang seperti ini? Lagi lihat apa? Sampai seserius itu. Ini karya master siapa? Master apa? Gambar Shue Jikuan. Katanya itu hobi pribadinya. Kemarin sudah melakukan banyak persiapan. Dia tidak tertarik. Sepertinya salah pilih bidang. Keluarga kita juga punya banyak perusahaan desain arsitektur. Nanti aku ajak dia lihat. Mungkin dia akan tertarik. Kakek ke ruang kerja dulu. Lin Ming. Hei, bantu aku cari orang bernama Lin Ming. Hari ini, aku mau semua datanya. Bulu, data yang diminta sudah ditemukan. Nama aslinya Lin Ming, bukan Shue Jikuan. Lin Ming. Setiap kali aku mulai punya pandangan positif padamu, kamu selalu punya kejutan yang lebih besar menungguku. Baiklah, aku mau lihat bagaimana kamu menjelaskan kali ini. Bagaimana perusahaan ini? Yang lainnya tidak bisa dikatakan. Lingkungan kantornya cukup baik. Dan tunjangan karyawannya juga bagus. Anak nakal.
Kakek memberikan perusahaan ini padamu. Bagaimana? Perusahaan ini baru dimulai. Sedikit orang. Mengelolanya tidak sulit. Meskipun sedikit orang, tapi setiap orang adalah elit dari yang elit. Dengan kemampuanmu, seiring waktu, kamu pasti bisa mencapai hasil. Kenapa merasa perusahaannya kecil? Apa kakek harus memberimu yang besar? Tidak perlu, tidak perlu. Kakek, ini sudah cukup. Baiklah, mulai hari ini, perusahaan ini menjadi milikmu. Kapan kamu datang? Aku bukan pemakan manusia. Kenapa kamu begitu takut? Atau, jangan-jangan hatimu, memang, ada yang tidak beres? Bagaimana mungkin hatiku ada yang tidak beres? Kamu tahu? Reaksinya tidak lambat. Siki, dengarkan aku jelaskan, di sini banyak orang dan banyak mata, kita ganti tempat saja. Kakek, aku dan Siki ada urusan, pergi dulu, ayo. Di luar suka-suka main tangan. Apa bedanya dengan preman dan bandit? Kalau mau bilang sesuatu, bilang saja. Sebenarnya kenapa menipu pernikahan? Siapa yang menipu pernikahan? Kamu, siapa lagi kalau bukan kamu? Aku tahu, tanpa persetujuanmu menikah denganmu adalah salahku, tapi aku tidak punya pilihan. Kamu tidak punya pilihan? Kamu juga jadi koma? Keluarga Sue ini sungguh ambisi besar, sampai mencari orang palsu untuk mengolok-olok aku. Ini rencana kolusi dari dalam dan luar, menguasai keluarga lu kami. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kamu tidak berpikir? Sejak kamu memutuskan menikahi seorang pasien koma? Motivasimu tidak murni. Sebelum aku menikahimu sama sekali tidak tahu kamu koma. Setelah tahu, kamu berharap aku cepat mati, supaya cepat mewarisi warisan aku, kan? Mewakili keluarga Sue menjadi menantu. Memang itu salahku, jika kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, maka kita bercerai saja. Aku tidak setuju. Ada apa sebenarnya? Kakek, aku bukan Sue Zikuan. Aku hanya seorang dari keluarga Sue, anak pembantu. Aku telah menipu kalian. Terima kasih, kakek, atas perhatianmu padaku selama ini. Semua barang yang kau berikan padaku akan kukembalikan semuanya. Maaf telah mengganggu selama ini, sungguh minta maaf. Tunggu. Siapa dirimu tidak penting. Tapi kau telah menyelamatkan Siki, kaulah yang aku, kakek ini, akui sebagai menantu. Dia menyelamatkanku. Nona, kau belum tahu. Saat kau lahir, seorang master datang ke rumah. Dia bilang kau memiliki nasib buruk dan meninggalkan satu tanggal lahir. Katanya, hanya dengan pria yang memiliki tanggal lahir ini menikah, kau bisa terhindar dari bahaya. Tapi, tanggal lahir itu bukankah itu milik Sue Zikuan? Setiap orang memiliki takdir. Shaolin baru saja menikah dengan keluarga Lin Siki, langsung sadar, berarti kalian ditakdirkan. Kakek dokter yang bilang aku sadar karena keinginanku untuk hidup kuat Lin Ming ini adalah penipu yang berpura-pura baik. Cukup. Kau memiliki keinginan hidup yang kuat tapi 2 tahun tidak bangun. Sekarang kau bisa berdiri di depanku dengan selamat. Shaolin. Berjasa besar, keluarga Sue menyuruhmu menikah. Mungkin menggunakan cara tertentu memaksamu. Dalam hal ini, kau juga salah satu korban. Kakek, Kakek mengerti. Semua ini salah keluarga. Sue tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Karena kalian sudah menikah, harus menjalani hidup dengan baik. Jangan bicara soal cerai lagi. Ini adalah konferensi puncak industri desain arsitektur tahun ini undangannya. Kau dan Siki, pergilah bersama. Konferensi ini Ketua Wu dari asosiasi juga akan hadir. Dia membawa sebuah proyek ingin bekerja sama dengan kita. Sekalian kau bicarakan, lihat apakah bisa kerjasama. Kenapa masih berdiri saja? Apa aku terlihat seperti orang yang punya banyak waktu luang? Dari kecil sudah memanjakannya. Mohon dimaklumi. kakek aku mengerti, wanita itu harus dimanjakan. Aku pergi dulu. Pergilah. Ayo.
Kok kamu pikir aku mau melecehkan kamu? Jangan cari muka. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan sampai kakekku begitu percaya padamu, tapi suatu hari nanti pasti akan membongkar kedokmu. Kakek biasanya kesehatannya kurang baik, tidak tahan stres di depannya. Kamu harus hati-hati. Baik, sayang. Beberapa tahun tidak ke sini ternyata sudah sebesar ini. Bagus. Apa? Tidak apa-apa. Ada urusan kantor. Aku pulang dulu untuk mengurusnya. Pergilah. Ku dengar tahun ini, Ketua Wu juga akan hadir. Bukankah ini anak pembantu di rumahku, Lin Ming? Kenapa kamu tidak merawat istrimu yang koma? Datang ke tempat mewah begini, mau ikut-ikutan apa? Orang sepertimu saja bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang? Beberapa hari tidak bertemu, temperamenmu naik. Jangan-jangan itu istrimu yang koma yang memberimu keberanian? Aku tanya kamu, bagaimana rasanya bermain dengan orang koma? Enak? Berpakaian seperti manusia, begitu bicara, ketahuan aslinya, ini bukan rumahmu, coba lihat ekspresi mereka padamu seperti apa. Jangan kira dengan keluarga Lu sebagai pendukungmu, kamu jadi hebat Lin Ming, aku bilang padamu. Kamu seumur hidupmu tetaplah anak pembantu di rumahku, seumur hidup hanya bisa menjadi anjingku. Wah, aku baru berjalan beberapa langkah. Kenapa kamu jatuh? Ayo cepat bangun, lantainya dingin. Kamu, seorang pria tampan, kamu sombong apa? Kalau bukan karena aku, bisa kamu seperti sekarang? Maki. Lanjutkan memaki makin keras, makin bagus. Ku dengar yang datang ke konferensi hari ini, semua adalah bos di industri konstruksi. Siapa tahu ada yang kenal dengan Tuan Lu. Biarkan Tuan Lu cepat tahu kalau aku palsu juga tidak buruk. Di EE-an. Lin Ming, kamu sombong aja. Ku dengar Lu, Siki, tidak punya banyak waktu lagi hidup. Aku lihat kamu masih bisa sombong apa? Kalau menurut apa yang kamu katakan, aku masih bisa sombong untuk beberapa waktu. Sue Shao, kenapa kamu bersembunyi di sini? Membuatku susah mencarinya. Kamu datang tepat waktu. Lihat siapa ini. Lin Ming, bukankah hari ini adalah puncak acara industri konstruksi? Yang datang semua adalah tokoh besar dari berbagai industri. Kenapa Lin Ming juga datang? Coba tebak. Lin Ming, aku sudah bilang dengan jelas padamu. Orang yang benar-benar aku suka adalah pemuda berbakat seperti Sue Shao. Kenapa kamu masih menggangguku? Bahkan mengejar sampai ke sini. Sungguh memalukan. Kalau begitu kamu salahkan dia. Dia, sekarang sudah menikah ke keluarga kaya. Oh iya, ku dengar. Istrinya masih koma. Terbaring di tempat tidur sepanjang hari, buang air besar dan kecil semuanya harus dilayani. Lin Ming, kenapa kamu? Dulu aku hanya membencimu karena kurang ambisius. Tidak kusangka kamu sampai bisa merendahkan diri sampai tahap ini. Kamu sebaiknya segera pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Dengar, di sini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu untuk tinggal. Kalau tahu diri, cepat pergi. Kalau aku tidak pergi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak sopan. Satpam, ada orang miskin yang masuk ke sini. Cepat usir dia keluar. Apa yang sedang terjadi? Hebat sekali keramaiannya. Kamu adalah. Sue Zhiquan. Dibandingkan dengan dia, kamu jauh lebih baik darinya. Bisa diartikan apakah kamu memujiku? Apakah lebih baik darinya itu pujian? Itu juga benar. Lin Ming, siapa perempuan ini? Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu menggunakan uang keluarga, lu bermain dengan model cantik di luar? Kamu tidak kenal dia? Kenapa harus kenal dia? Wajahnya lumayan pinggang dan kakinya. Pasti saat dimainkan. Sangat seru. Berapa banyak uang yang diberikan Lin Ming padamu? Ikut aku beri 2 kali lipat. Bagaimana? Aku ini orangnya Lin Ming. Kamu ingin aku ikut kamu? Kamu tidak tanya pendapat Lin Ming dulu. Dia? Kalau bukan keluarga Kusue yang menampungnya, ibunya yang sakit-sakitan sudah lama jadi gelandangan. Dia itu di keluarga kami, seekor anjing, suruh dia ke timur. Dia pasti tidak berani ke barat.
Orang yang aku mau dia berani tidak setuju? Kehidupan yang dia jalani di keluarga Sue, ternyata seperti itulah keadaannya. Pandangan apa itu? Kasihan padaku ya? Atau menyesal sudah marah-marah padaku sore tadi? Cantik, aku bicara denganmu. Kenapa kamu lihat dia? Kalau ganda tidak cukup, bagaimana kalau begini? Kalau kamu melayani dengan baik, 10 kali lipat juga bisa. Katak berkulit terkelupas. Berani mengincar daging angsa? Siapa yang memberimu keberanian? Aku sudah memberimu muka, ya? Kamu berani pukul aku? Ayahmu tidak mengajarimu? Laki-laki yang memukul wanita semuanya sampah? Tuan Shui, kamu tidak apa-apa. Lin Ming, berani sekali kamu. Aku beri kamu batas waktu segera-segera berlutut dan minta maaf padaku. Aku masih bisa mengingat kamu menikahkan wanita jelek untukku yang terbaring koma. Aku tidak akan mempermasalahkan. Orangku kapan giliran kamu yang menghina? Aku beri kamu 3 detik untuk minta maaf padanya. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Hahaha, minta maaf? Aku tidak mau minta maaf. Mau bagaimana? Nanti kalau satpam datang, tolong halangi. Aduh, Zikuan Lin Ming, kamu keterlaluan. kamu? Zikuan, jangan. Satpam. Mana satpamnya? Bagaimana kalian bisa membiarkan orang seperti ini masuk? Pekerjaan keamanan kalian bagaimana dijalankan? Yang datang hari ini adalah orang-orang terkemuka. Kami tidak mungkin, karena urusan pribadi Anda, mengusir tamu lain. Apa maksudnya orang terkemuka? Dia itu, orang miskin, bahkan tidak punya undangan. Kalian membiarkannya masuk? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jika tidak memiliki undangan, silakan segera pergi. Jangan mengganggu ketertiban acara. Siapa bilang kami tidak punya undangan? Seorang wanita bayaran bisa memiliki undangan KTT industri konstruksi? Siapa yang akan percaya? Bagaimana jika aku bilang aku punya? Kamu tidak mungkin punya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas ini undangan atau bukan. Membuat palsu saja tidak bisa. Biarkan aku tunjukkan padamu apa itu undangan yang asli. Tidak lihat, undangan mereka berdua, apakah palsu? Cepat usir mereka. Ada apa? Anda ketua Wu, kan? Iya. Anda siapa? Saya Zikuan. Ayahku teman sekelas Anda. Sue Ziqian. Siki. Kamu datang? Ketua Wu. Anda kenal dia? Omu, Tuan Shui ini menghina saya dan suami saya di depan umum. Dia juga merobek undangan spesial yang dibuat untuk kami. Ini harus bagaimana? Apa? Ternyata undangan tadi adalah undangan spesial. Pantasan beda dengan punya kita. Kalau bukan karena ayahnya terus-menerus mengganggu saya tidak akan pernah memberinya undangan, dia malah berani bertingkah kurang ajar di depanmu. Ketua Wu, bukan begitu. Dia itu orang miskin, yang di sebelah ini adalah model muda yang dia biayai. Undangan mereka palsu. Tadi saya baru saja menghajar mereka. Ketua Wu, ada salah paham ya? Dia kan cuma model muda. Ketua Wu, kenapa Anda masih membelanya? Dasar kurang ajar. Tahu dia siapa? Model muda? Kamu cari mati? Dia adalah putri keluarga Lu. Di sampingnya suaminya. Biasanya sombong banget, sekarang kena batunya, kan? Apa? Dia adalah nona besar Lu. Tidak mungkin. Nona besar keluarga Lu, bukankah dia koma? Bukankah kemungkinan sadar, sangat kecil? Omu, saya dan suami saya, Lin Ming, mewakili kakek untuk menghadiri konferensi ini. Tapi dia membuat kekacauan seperti ini. Jika tidak ditangani dengan baik, akan sulit menjelaskan kepada kakek. Baik, saya mengerti. Saya akan meminta industri untuk memblokir total keluarga Shui. Panggil orang. Usir dia. Ketua Wu, saya tahu saya salah, tolong maafkan saya. Ya, Bulu, Anda orang besar jangan ingat kesalahan saya yang kecil, saya benar-benar tahu saya salah, tolong maafkan saya. Lin Ming, lihat, kita tumbuh bersama dari kecil, tolong bantu saya bicara sama Bulu, mohon ampun. Masih bengong apa? Cepat seret dia pergi. Tunggu.
Tuan Shui adalah orang terhormat. Saat dibuang, harus tetap bermartabat. Baiklah, silakan pergi, Lin Ming. Dasar orang tidak tahu balas budi, Lin Ming, aku tidak akan melepaskanmu, ayo kita pergi. Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah teman wanita Sue Zikuan. Hanya teman wanita Sue Zikuan. Baiklah, dia juga cinta pertamaku. Cinta pertamamu? Tapi kau bergaul dengan orang seperti Sue Zikuan bersama-sama. Dia selingkuh di belakangmu. Aduh, pelan-pelan, banyak yang dengar. Bukan kamu yang malu? Kenapa takut? Selingkuh saja sudah tapi dia malah datang ke depan korban pamer. Apa dia takut orang yang tahu aibnya tidak cukup banyak? Ketua Wu, selidiki hubungan sosial wanita ini, aib yang dia lakukan biar semua orang tahu. Aku salah. Aku tidak mau mati malu, kumohon. Tolong bicarakan dengan bulu. Saat selingkuh tidak tahu salah. Saat di depan Lin Ming pamer juga tidak tahu salah. Juga tidak tahu salah. Sekarang tahu salah. Terlambat, orang seret saja. Lepaskan aku tidak pergi. Halo. Ketua Wu, Direktur Mary sudah tiba. Saya mengerti. Saya segera sampai. Siki, kamu dan Xiaolin jalan-jalan pelan-pelan saja. Saya ada urusan, pergi dulu. Terima kasih tadi. Kamu adalah suamiku. Mereka meremehkanmu. Itu sama saja meremehkanku. Aku membantumu. Itu juga sama dengan membantu diriku sendiri. Jadi tidak perlu terima kasih. Waktu kamu dulu di keluarga Sue Zikuan sering mengganggumu, kan? Bagaimana dia bisa punya kemampuan itu? Baiklah, Sue Zikuan beberapa tahun lebih tua dariku. Dia selalu dikelilingi banyak anak buah. Waktu SMP, dia sudah bukan lawanku lagi. Selama ini, meskipun dia sesekali masih menantangku, tapi itu tidak berarti bagiku. Masalah sebesar ini, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kalau tahu dari awal, tadi seharusnya membuatnya babak belur, lalu langsung dibuang. Tadi malah membiarkannya pergi dengan utuh. Itu terlalu memudahkannya. Siapa orang itu? Begitu besar gengsinya, katanya salah satu tamu hari ini. Latar belakangnya sangat besar. Ketua Wu, bersusah payah, baru bisa mengundangnya. Bu Mary, akhirnya Anda datang, membuat saya menunggu lama. Mas, sebelumnya, dan tadi pagi, maaf ya, aku tidak sengaja salah paham padamu, aku hanya tidak suka dibohongi. Asal mulai hari ini, kamu tidak akan berbohong lagi padaku. Kamu adalah Lu Sikiku, suami yang kuakui, tidak akan berubah sampai mati. Tidak. Mas mana mungkin bersama wanita asing? Pasti salah lihat. Jalan pelan-pelan, aku tidak bisa mengikutimu. Kakimu panjang, mana mungkin tidak bisa mengikutiku? Aku lemas. Kamu ngomong sembarangan lagi. Sudah. Di sini banyak orang, jangan ribut. Kreasi berbantuan AI, jika Anda berdua tertarik, bisa mencobanya. Hei, kenapa tidak mencoba, bukankah kamu tertarik? Aku bukan arsitek, mana paham soal kreasi. Kamu tidak paham, tapi aku paham. Aku tahu aku ganteng, kamu tidak perlu terus-terusan menatapku. Sudah, cukup bagus, beri aku satu, ayo. Ayo, Xiao Liu, kamu perkenalkan kepada Mary produk kalian. Siapa yang menggambar ini? Tadi ada seorang pria. Usia sekitar 30, tampan, tinggi 180. Iya. Ternyata beneran kamu. Saya bisa seperti ini berkat dirimu, tapi kamu pergi tanpa pamit. Untungnya akhirnya aku menemukanmu, cek CCTV. Dalam 3 hari aku harus menemukannya. Baik. Pak Lin, ada yang mencari. Lin Ming, tolong bantu aku. Lihat ini. Kamu turun. Aku sendiri yang urus. Baik. Pak Lu telah.
jangan main tangan. Bicaralah baik-baik. Pak Lu, menyebarkan urusan kita ke semua orang. Sekarang kemanapun aku pergi, selalu ada orang yang menunjuk-nunjuk aku. Membuatku tidak bisa pulang ke rumah, pekerjaanku juga hilang. Kok orang ini datang? Lin Ming. Tolong bantu aku. Asal kamu bantu aku kali ini, aku bisa memenuhi apapun yang kamu minta. Hei, jangan Siki, dengar penjelasanku. Lepaskan, aku harus pergi. Lin Ming, kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku mohon, malu-maluin aja. Kita sudah putus. Yang harus kamu minta tolong adalah Sue Zixuan, bukan aku. Tuan Lin sudah menelepon belasan kali, apa Anda benar-benar tidak mau angkat? Ah, kita barusan sudah melihatnya, kan? Itu, Nona Yao yang dengan sengaja memeluk Tuan Lin hanya tidak menghindar. Bukannya dia biasanya cepat bereaksi, kenapa tidak menghindar? Orang kadang lengah, kan? Bukannya Anda biasanya cukup pengertian? Dari tadi aku sudah mau bilang, jadwal Anda hari ini sangat padat tapi masih sempat menjenguk Tuan Lin dan membawakan kue kesukaannya. Bulu apa Anda suka dengan Tuan Lin? Aku. Aku. Masih bengong aja? Cepat cuci tangan. Mari makan. Oh, baik. Aku. Anu. Kamu bisa masak ya? Ternyata enak banget. Kalau suka, makan yang banyak. Nggak apa-apa, nggak usah, aku sendiri. Ini apa-apaan? Jangan-jangan dia punya rencana besar? Sudah kubilang dia punya rencana besar. Kejadian siang tadi benar-benar kecelakaan, kalau kamu karena ini mengusirku dari rumah, aku benar-benar tidak bersalah. Siapa yang mau ngusir kamu? Kamu. Sofa empuk tidak baik untuk pinggang. Nggak apa, pinggangku kuat, tahan banting, tidur di sofa saja. Lin Ming, kamu. Aku sudah menikah denganmu. Mana mungkin dengan perempuan lain berbuat macam-macam? Kamu nggak percaya? Aku percaya kok. Tidurlah. Selamat malam. Selamat malam. Apa? Hua Tian juga menghentikan kerja sama dengan kita. Kurang ajar. Kamu sebenarnya musuhin siapa aja? Ngapain kamu datang? Aku. Kamu nggak angkat teleponku, makanya aku. Sue Xiao, aku putus sama Lin Ming karena kamu. Sekarang aku nggak punya jalan. Kamu nggak bisa ninggalin aku begitu aja. Kamu masih berani ngomong gitu? Kalau bukan karena kamu, masalah besarku sama Lin Ming nggak akan terjadi. Aku belum hitung-hitungan sama kamu. Kamu tega minta tolong sama aku, cepat pergi, kalau enggak, aku bakal kasar. Tapi, Kamu nggak dengar omonganku? Enyah kau? Sudah pada titik ini, nggak ada gunanya ngurusin itu. Nona Lu karena Lin Ming baru menyerang keluarga kita. Zixuan, lain kali beli sesuatu dan datang ke rumah Lin Ming minta maaf. Apa kamu dengar yang saya bilang? Brengsek. Pak. Mau pergi kemana lagi? Mau aku minta maaf ke Lin Ming? Tunggu aja. Sue Zixuan, bukannya kamu akhir-akhir ini sibuk? Masih sempat ketemu aku? Bukannya kamu cuma dapat perhatian dari Nona Lu? Laki-laki yang hidup dari wanita. Lin Ming, apa yang kamu banggakan?
Kamu juga bergantung pada orang tuamu baru bisa jadi begini. Aku bergantung pada istriku, siapa yang lebih baik? Kamu? Haha. Ambil kartu bank ini, tinggalkan Lusiki. Tidak kusangka Lin Ming suatu hari bisa diusir dengan uang. Boleh tanya, ada berapa uang di kartu ini? Sai, 5 juta. Cukup buat kamu dan ibumu, yang sakit-sakitan makan minum tanpa khawatir puluhan tahun. 5 juta? Banyak juga ya. Kamu tahu gedung besar di belakangku ini berapa harganya? Seberapa mahal pun gedung ini, itu bukan milikmu. Lusiki seharusnya menjadi istriku. Gedung ini seharusnya menjadi milikku. Kamu hanyalah badut yang merebut tempat orang. Kalau pintar, segera serahkan posisi itu padaku. Kalau semuanya kembali ke tempatnya, semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Bagaimana kalau aku tidak? Kamu? Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Apa orang tuamu tidak mengajarimu? Menunjuk orang dengan jari itu tidak sopan? Aku tunjuk kamu, mau apa kau? Lepaskan. Tidak apa-apa. Gantikan ayahmu mendidikmu. Masih bengong aja? Makan gaji buta? Coba saja kalian berani menyentuhnya. Kamu baik-baik saja? Masih seperti yang kukatakan. Dia tidak punya kemampuan itu. Sepertinya, pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup. Kamu masih berani datang mencari masalah dengan Lin Ming. Direktur Lu, kata-katamu itu salah. Aku melakukan semua ini bukankah demi kebaikanmu? Oh, kalau begitu, coba katakan, apa maksudmu demi kebaikanku? Lin Ming hanyalah seorang anak seorang pembantu, berstatus rendah. Bagaimana mungkin pantas untuk Direktur Lu? Menurutmu, bagaimana? Siapa yang pantas untukku? Hehe, tentu saja aku. Kenapa aku merasa Lin Ming jauh lebih baik darimu? Dia? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pertama, dia lebih tampan darimu. Tinggi badannya sepertinya juga lebih tinggi sedikit darimu. Dan dia juga lebih baik hati darimu, lebih pintar darimu. Tidak suka menjilat, menginjak yang lemah. Kamu selain latar belakang keluarga, apa lagi yang bisa dibanggakan? Kamu, dan lagi, aku juga dengar kamu paling cuma 3 menit. Dengan kondisi seperti itu, dari mana datangnya kepercayaan diri? Baik, baik sekali. Kalian punya nyali, kita lihat saja nanti. Ada apa? Tidak apa-apa. Tiba-tiba aku sadar, istriku, kamu sangat hebat. Bersamamu, aku merasa sangat aman. Apa yang kau omongkan? Berulang kali, meski tidak berbahaya, tapi tetap menjengkelkan. Hei, ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba datang? Oh, itu, aku kebetulan lewat. Kebetulan lewat? Kalau begitu, kemarin, lusa, dan 3 hari lalu, Hah? Sudah kubilang kebetulan lewat, ya kebetulan lewat, kenapa banyak tanya? baik, yaitu kebetulan lewat. Kamu lapar? Ayo kita makan bersama. Aku menemukan restoran, seharusnya cocok dengan seleramu. Tidak ada pilihan. Yang penting ada makanan. Ibu Mary. Yang di sana itu, orang yang kamu cari. Di seberang itu istrinya, putri sulung keluarga Lu, Lusiki. Tunggu di sini, aku segera kembali. Baik. Sudah kuduga akhir-akhir ini, kenapa selalu merasa ada yang mengikutiku, ternyata orangmu. 3 tahun tidak bertemu, kata pertama yang kau ucapkan padaku adalah ini. Hei, jangan menangis. Saat itu pergi tanpa pamit, aku takut melihat kalian menangis. Setelah kau pergi, semua mencari dirimu. Kami terus menunggumu, kembalilah bersamaku. Saat muda dan bodoh. Merasa menjadi orang yang di atas cukup menarik. Setelah benar-benar berada di posisi itu, baru menyadari apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku sangat puas dengan hidupku sekarang. Jangan membujukku lagi. Tanpa bimbinganmu aku tidak akan memiliki semua ini hari ini.
Sekarang setelah susah payah aku menemukanmu. Kau menyuruhku pergi, aku tidak bisa. Kau benar-benar. Begini saja. Jika kau ingin membalas budiku, kau lakukan satu hal untukku. Apa itu? Beberapa hari ini kau menyuruh orang mengikutiku, pasti sudah tahu tentang Sue Zikuan, kan? Kau ingin. Dia berulang kali terus mencari masalah denganku, meskipun tidak sampai mengancam, tapi melihatnya saja sudah menjengkelkan. Kau bantu aku menyingkirkannya. Utang budi padaku akan dihapus lunas. Kau mau bagaimana? Katakan saja. Aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik untukmu. Tenang, serahkan padaku. Ya, pergilah. Siapa dia? Penjual asuransi. Pakai Chanel. Pakai Patek Philippe. Dasar pria genit. Hei, bukan seperti yang kau kira. Pak Zhang, produk kami ini adalah produk dengan tingkat pembelian ulang tertinggi di seluruh perusahaan, silakan coba saja. Pak Zhang, saya tahu bisnis sedang sulit sekarang, semua orang susah berbisnis. Tolong mengerti, saya produk kami benar-benar bagus, silakan coba. Pak Sue, kali ini tidak usah. 50%. Bercanda ya? Proyek dengan pengembalian serendah ini gratis pun, saya tidak mau, sudah bilangkan 100%. Hari ini, Anda investasi 10 juta sebulan, kemudian saya kembalikan 20 juta. 20 juta. Percaya atau tidak, terserah Anda. Ada waktu untuk diskusi? Halo, saya Sue. Halo, Tuan Sue, ada perlu apa? Proyek yang tadi bisa dibahas lebih lanjut, mau lihat lebih detail. Ikannya sudah memakan umpan. Pak Lin, sesuai perintah Anda, rumah yang disiapkan untuk ibu Anda sudah selesai direnovasi, bisa langsung ditempati. Terima kasih. Sudah menjadi tugas saya. Dulu ibu ingat budi keluarga Sue, meski saya sudah membujuk dia tidak mau meninggalkan keluarga Sue. Sekarang saya dipaksa menjadi menantu ini, membuat beliau melihat wajah asli keluarga Sue memiliki tempat tinggal sendiri. Beliau tidak perlu lagi menahan perlakuan buruk dari keluarga Sue. 30 juta, cek dulu. Sue Zikuan cepat sekali terpancing. Itu karena caraku yang jitu misi selesai, aku mundur dengan sukses. Serius, 30 juta saja tidak cukup? Kalau tidak salah ingat syaratku waktu itu habisi sampai ke akar. Sudah lama kita tidak bertemu, aku hampir lupa gaya kerjamu. Oke, sekarang aku akan cari cara. Habisi sampai ke akar. Baik, kamu lanjutkan dulu. Tiba-tiba uang sebanyak ini. Nona Mary ini apa dia bisa dipercaya? Pak, Nona Mary pasti bisa dipercaya. Bulan lalu kita kasih dia 30 juta, bulan sebelumnya, 5 juta plus yang 500 ribu untuk uji coba. Apakah dia mengembalikan pokok dan bunganya? Sudah dikembalikan, kan? Ibu, Bapak, kita kena sanksi dari grup Lu, juga diblokir industri. Hampir semua mitra memutus hubungan dengan kita. Untuk bangkit kembali ini cara tercepat. Ini 100 juta loh. Kita tidak punya sebanyak itu dana liquid. Bu, tidak bisakah kita menggadaikan perusahaan dan rumah kita? Ini berbahaya nggak sih? Apa sih yang berbahayanya? Bu, asal bulan ini lewat, keluarga kita punya dana liquid 200 juta. Tapi, Nggak ada tapi, nanti kita tebus lagi kan bisa? Pak, lakuin aja. Oke, lakuin aja. 100 juta sudah masuk, siap-siap jaring. Kakek, Siki, aku keluar dulu, angkat telepon. Silakan. Halo. Urusannya sudah selesai. Uang dari keluarga Sue akan kusumbangkan ke Yayasan Amal. Pastikan setiap sen bermanfaat nyata. Apa? Terima kasih. Bekerja untukmu, aku malah senang. Mana ada capeknya, bos? Hubunganmu dengan istrimu baik? Kami baik-baik aja. Oh, gitu. Ya udah, nanti hubungi lagi. Kakek, bilang aja itu ide kakek sendiri, nggak ada hubungannya sama aku. Tahu? Apa, ide kakek sendiri? Nggak ada hubungannya sama kamu? Lin Ming, kakek tiba-tiba ingat, ibumu sudah tua.
tinggal sendirian di luar. Kapan-kapan sempat, ajak ibumu pindah ke sini. Ngapain lihat aku? Itu kata kakek, nggak ada hubungannya sama aku. Iya, aku ini orang tua, ideku sendiri. Siki sama sekali tidak mengingatkan. Dia malah pesan, jangan bilang ke orang lain. Kek, Makasih niat baiknya. Ibuku sudah biasa tinggal sendiri. Tiba-tiba tinggal ramai-ramai, pasti repot. Aku beli rumah dekat kantor, baru selesai renovasi, nanti aku ajak dia ke sana. Bagus juga. Setelah mertua diatur, kalian, soal punya cucu, juga harus segera direncanakan. Hal begitu harus pelan-pelan, nggak bisa buru-buru. Iya juga sih. Angkat telepon dong. Ada apa, nak? Belum bisa dihubungi ya? Aku sudah tahu itu penipuan. Aku sudah tahu. Sudah begini keadaannya, apa gunanya bicara begitu? Cari solusi cepat, bayar utang bank. Pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Sesuai ketentuan, kami datang untuk menyita rumah. Menyita rumah? Menyita rumah kita? Kita tinggal di mana? Itu bukan masalah yang harus kami pikirkan. Ini barang keluarga kami, jangan sentuh. Kalian ngapain? Letakkan. Ini adalah warisan dari leluhur, rumah ini. Masa bisa hancur di tanganku? Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu si pemboros, gua hari ini masa sampai begini nasibku? Kenapa kau memarahinya? Nasibku kenapa begini sialnya? Menikah dengan laki-laki tak berguna sepertimu, bagaimana cara hidup begini? Kalau bukan karena kamu, Aku tidak akan sampai begini. Lin Ming, aku tidak akan melepaskanmu. Ma, apa betah di rumah baru? Betah. Rumah sebesar ini, berapa banyak habis uang? Ibu jangan khawatir, Nyang saja tinggal dengan tenang. Aduh, jangan boros uang ya. Ma, aku sekarang punya uang. Halo, Ma, ada apa? Ibu? ada apa? Ibu, ada apa? Apa kamu tidak bisa menghubungi ibumu? Dia hampir gila. Kamu yang menculik ibuku? Aku mau apa? Biarkan aku berpikir. Aku mau apa? Aku ingin jadi orang kaya lagi, ingin ibumu kembali jadi pembantu di rumahku, dan juga ingin kamu kembali jadi di sampingku seekor anjing yang bisa aku pukul dan maki seenaknya. Kamu tahu itu tidak mungkin. Pabrik kimia di pinggiran Yuxing, kamu datang sendiri. Kalau orang lain tahu, kamu akan pergi ke alam baka temui ibumu. Lin Ming, kamu mau kemana? Sebenarnya ada apa? Tidak apa-apa. Ibuku pergi belanja lupa bawa HP, ada urusan kantor, aku keluar dulu. Ada yang aneh. Pasti ada yang aneh. Tante Lin, bicara jujur saja. Kamu kerja dengan jujur. Aku tidak punya masalah besar denganmu. Salahkan saja dirimu yang punya anak baik. Dia terlalu tidak patuh. Kenapa dia tidak bisa patuh menjadi anjingku? Kalau dia seperti kamu yang patuh, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Ibu. Lepaskan ibuku, atau aku bersumpah demi hidupku, aku pasti akan membuatmu menderita. Aku nggak mau. Kamu bisa apa? Ibu. Ayo sini. Kalau berani, ayo sini. Ibumu akan mati bersamaku, aku tidak rugi. Suezi Kuan, kamu suruh aku datang, sekarang aku sudah datang, kamu mau apa? Bilang langsung. Bertelut, lalu seperti anjing. Jilat sepatuku sampai bersih. Kalau aku lakukan ini, kamu akan melepaskan ibuku? Ya. Kamu pikir aku bodoh? Kamu susah payah menculik ibuku. Masa kamu akan lepaskan dia begitu saja? Aku bilang anakmu pintar, kan? Dia memang sangat pintar. Bahkan ini pun bisa ditebak. Suezi Kuan, kamu sebenarnya mau apa? Bilang saja langsung, yang bisa dipenuhi. Aku akan usahakan memenuhinya. Sangat sederhana. Kamu ceraikan Lu Siki. Buat dia rela menikah denganku. Mimpi. Aku, Lu Siki, seumur hidupku, pria yang aku akui, hanya Lin Ming seorang. Bahkan jika kamu paksa dia ceraikan aku, begitu bercerai, bahkan jika aku mati, juga tidak mungkin menikah lagi dengan siapapun. Kalau begitu, Lin Ming, kalau begitu, matilah kau. Aku tadinya ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Lu untuk membangkitkan keluargaku, Sue. Karena Lu Siki tidak mau menikah denganku, Lin Ming, kau ingin ibumu selamat? Kalau begitu, pakai nyawamu sendiri sebagai gantinya. Bahkan jika aku mati, kau belum tentu bisa hidup.
Denganmu sebagai pembuka jalan, aku tidak rugi. Ku dengar, belakang kepala adalah salah satu bagian tertipis dari tubuh manusia. Jika terkena benturan, pasti mati. Jika kau mati, aku tak akan hidup sendiri. Tidak, jika aku mati, tolong jaga ibuku. Bu, anakmu tidak berbakti. Di hidup ini, aku tidak bisa berbakti lagi padamu. Selanjutnya, kau juga harus menjaga dirimu baik-baik. Bu, sayang, Aku membunuh. Aku membunuhnya? Tidak, bukan aku yang membunuh. Dia sendiri yang menabrak. bertahanlah. Kau tidak akan apa-apa. Ada yang ingin ku katakan. Bicaralah nanti setelah sembuh. Aku suka kamu. Aku juga tidak tahu kapan aku mulai menyukaimu. Sejak aku menyadarinya. Di hatiku hanya ada dirimu. Kupikir kita suami istri. Meskipun sekarang kamu tidak menyukaiku, selama aku selalu baik padamu, suatu hari nanti, kau akan menyukaiku. Tidak kusangka. Istriku, bertahanlah, kamu tidak akan apa-apa. Lin Ming. Cium aku sekali. Dari kecil sampai besar. Belum pernah dicium orang. Bisa dicium oleh orang yang kusukai. Meskipun mati, itu berharga. Orang kita datang terlambat. Sue Zikuan kabur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hei Mary, Aku baru saja mendapat kabar, Sue Zikuan menculik tante dan menusuk Lu Siki. Ini semua salahku, aku tidak mengurusnya dengan baik. bukan urusanmu. Aku lengah. Tidak kusangka dia akan membalas. Tenang saja, orangku sudah mengejarnya, Sue Zikuan tidak akan bisa kabur. Baik. Tidak ada hubungannya denganmu. Dokter, bagaimana keadaannya? Meskipun lukanya dalam tapi tidak mengenai bagian vital, ditambah dibawa tepat waktu, sekarang sudah lepas dari bahaya, selanjutnya hanya perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Jangan bergerak, lukanya belum sembuh sepenuhnya. Sudah berapa lama aku tidur? Tidak lama, 1 hari 1 malam, Yang lain, mereka semua sudah pulang. kenapa mereka seperti itu? Meninggalkanmu sendirian di sini. Kamu terluka karena aku. Aku sendiri yang tinggal merawatmu. Itu sudah seharusnya. Oh, begitu. Aku kira. Kira apa? Bos, kami menangkap Sue Zikuan. Pasiennya sudah sadar. Kamu di sini, ikuti instruksi dokter dengan baik. Periksa, aku pergi sebentar, akan kembali, kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih, dokter. Baik. Itu suamimu, kan? Dia sangat baik padamu. Sejak kamu dirawat di rumah sakit, dia selalu menjagamu. Hampir tidak pernah pergi. Dia hanya merasa bersalah. Aku terluka karena dia. Bagaimana keadaan Nona Lu? Sudah sadar. Syukurlah. Marah demi seorang wanita? Sungguh iri. Lihat ini, terlihat familiar. Ini, rumah Yao Qian. Benar, Sue Zikuan tidak punya tempat tujuan, jadi dia hanya bisa datang ke Yao Qian. Orangku sudah menduga. Kebetulan menangkapnya di sini. Ayo, aku akan mengantarmu melihatnya. Kakak-kakak sekalian, saya mohon kalian beri saya petunjuk. Sebenarnya saya menyinggung siapa? Saya tidak peduli dia menyinggung siapa. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kakak-kakak sekalian, saya dipaksa olehnya. Waktu gue masih kaya, satu-satu pada merapat, sekarang gue jatuh miskin, semua pada jijik sama gue. Kamu masih punya muka ngomong begitu? Dulu saya datang menemuimu minta tolong, bagaimana katamu? Sekarang sudah jadi tikus got, baru ingat cari saya. Aku memang mau bunuh kamu. Bunuh kamu.
Kamu yang bikin gue jadi begini. Sekarang masih berani muncul, gue bunuh kamu. Yang menjebakmu, yang membuatmu bangkrut adalah aku. Yang mengikatmu di sini dan menghajarmu juga aku. Gue dan lu tidak punya dendam. Kenapa kamu sengaja merencanakan melawan saya? Siapa bilang kita tidak punya dendam? Bos adalah orang yang membimbingku. Tanpa dia, aku tidak akan seperti sekarang. Kamu melawannya, sama saja melawanku. Bos? Lin Ming. Dia ini kan miskin. Gimana dia bisa? Lin Ming, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Aku juga kena pengaruh dia. Kalau enggak, aku enggak akan pernah berbuat salah padamu. Lin Ming, maafkan aku, ya. Dasar perempuan busuk. Apa maksudnya aku menghasutmu? Jelas kamu yang datang sendiri. Lin Ming, tolong aku. Jangan dekat-dekat. Sedangkan kamu, penculikan dan percobaan pembunuhan. Gak perlu aku sendiri yang ngelakuin, pasti ada yang bakal hukum kamu. Bawa dia ke kantor polisi, sekalian cek keuangan keluarga Sue dalam beberapa tahun ini. Dia sendiri di penjara pasti sepi. Biar orang tuanya ikut nemenin dia. Aku salah, beneran, kamu maafin aku, ya? Dia gimana? Lin Ming, aku salah. Dulu aku nggak lihat. Aku ninggalin kamu gara-gara Sue Zikuan. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Kamu kan bilang akan jagain aku selamanya? Aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Kasih aku satu kesempatan lagi dong. Aku pernah janji sama kamu. Tapi pas kamu khianati aku, semua janji itu hangus. Orang ini nggak ada urusan sama aku, kamu urus aja sendiri. Siap. Orang yang khianati bos, nggak akan berakhir baik. Perempuan juga nggak terkecuali. Panggil orang, bawa dia ke Afrika nanam pohon. Sampai mati nggak boleh balik. Bos, aku kembali kali ini untuk menyelesaikan pekerjaan. Sekarang pekerjaannya hampir selesai, aku juga harus kembali. Bos, kamu benar-benar tidak mau ikut aku kembali? Semua orang menunggumu? Tidak, aku puas dengan hidupku sekarang. Aku iri pada Nona Lu. Bisa bertemu denganmu di waktu yang terbaik. Tunggu saatnya tiba. Kamu juga akan bertemu orang yang tepat. Kalau begitu, bos hati-hati di jalan. Aku dan Lin Ming sudah menikah. Anda adalah ibu dari Lin Ming, mulai sekarang adalah ibuku juga. Jangan terus memanggilku Nona Lu, panggil saja Siki. Ah, baik Siki ya. Aku dengar dari orang lain. Sup ikan mas ini sangat baik untuk pemulihan luka. Pagi-pagi sekali, hari ini aku pergi ke pasar membeli ikan mas terbaik ini. Minumlah selagi hangat. Bu, dia baru saja bangun, jangan beri dia sembarangan makanan. Apa yang kamu lakukan? Ibu bersusah payah membuatkan sup untukku. Kenapa kamu begitu keras padanya? Bu, aku sudah sehari semalam tidak makan. Sup ini baunya enak. Coba aku cicip. Baik, minumlah, hanya beberapa teguk sup, tidak akan membunuh. Hidup seperti ini. Apa lagi yang diinginkan? Apakah kamu mengganggu Siki? Mengganggu Siki? Mustahil. Aku baru masuk kamar rawat. Dia menangis. Siki itu anak yang baik. Kalau bukan karena dia hari itu, yang sekarang terbaring di ranjang adalah kamu. Kita bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kamu berani mengecewakannya, ibu yang pertama tidak setuju. Bu, lihat anakmu, apakah dia seperti orang yang tidak tahu budi baik? Tenang saja. Aku akan merawatnya dengan baik. Aku malah lebih suka kamu orang yang tidak tahu berterima kasih.
Dengan begitu, jika kamu mau bersamaku, itu harus karena suka, bukan karena rasa bersalah. Kamu baru keluar rumah sakit, terlalu lelah tidak baik untuk kesehatan. Aku sudah di rumah sakit setengah bulan. Tulangku hampir berkarat, memasak tidak melelahkan. Cocok untuk menggerakkan tubuhku. Cepat cuci tangan, makan akan segera siap. Baik. Ayo. Hei, Kenapa tiba-tiba kamu memberi ibu begitu banyak barang? Dan semuanya mahal. barang? Barang apa? Ginseng, tanduk rusa, akik dan giok, dan banyak pakaian, serta banyak perhiasan. Ibu tahu kamu sekarang bisa mencari uang, tapi kamu tidak boros. Bu, aku tidak membeli apa-apa. Lalu siapa yang membelinya? Jangan melongo, ayo makan. Bu, nanti aku telepon kamu. Aku tutup dulu. Kamu beli barang untuk ibuku? Sudah sampai secepat ini? Waktu aku dirawat dulu ibumu hampir setiap hari menjengukku. Kenapa? Ibumu tidak suka barang-barang itu? Bukan tidak suka sih. Dia merasa, seumur hidup belum pernah lihat barang sebagus ini, dia agak kaget. Kita harus segera membiasakannya. Dengan menantu kaya sepertiku hari-hari baiknya masih panjang. Sayang, menikahimu benar-benar rezekiku. Iya kan? Cantik badannya juga bagus. Kaya dan mencintaimu. Mau rela menangkis pisau untukmu. Menikah denganku. Kamu benar-benar beruntung besar. Sudah bicara banyak. Hal terpenting belum kamu sebut. Apa? Kita sudah lama menikah. Kapan kamu mau memberiku anak? Kakek sudah khawatir kamu masih tidak khawatir? Teleponnya tepat waktu. Maaf ya. Tidak apa-apa, kamu pergi dulu, kebetulan aku lapar, aku makan dulu. Apakah ini Nona Lu? Aku Guo Feng. Guo Feng. Ya. Aku bilang Nona Lu orang penting mudah lupa. Pasti sudah lupa aku. Guo Feng. Ketua kelas SMA. Akhirnya ingat juga. Kita lulus SMA sudah hampir 10 tahun, kan? Pak Wang, wali kelas. Ulang tahun ke-50-nya. Sebentar lagi, kami berdiskusi, mau mengadakan reuni kelas. Kalau ada waktu nanti, ayo ikut ya. Pak Wang dulu baik padaku. Sudah lama tidak bertemu dia, aku juga kangen dia. Kirimkan waktu dan tempatnya padaku, aku pasti datang. Dengar, kamu baru menikah. Kalau nanti ada waktu bawa juga pasanganmu ya. Siapa? Ketua kelas SMA. Katanya dia mengadakan reuni. Ajak aku ikut. Kamu mau pergi? Ya, pergi. Wali kelasku di SMA. Dia cukup baik padaku. Nanti kalau kamu ada waktu, maukah kamu menemaniku? Nanti kamu kirimkan waktu dan tempatnya padaku, bahkan jika tidak sempat, aku akan menyempatkan diri untuk menemanimu. Sudahlah. Meskipun dia baik padaku sekarang, itu karena rasa bersalah, seiring waktu, dia pasti akan menyukaiku. Lu Siki, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Cantik enggak? Cantik? Tapi menurutku bagian pinggang agak aneh. Apa ini bikin kelihatan gemuk? Sayang, kamu sudah menjadi wanita tercantik di dunia. Kalau kamu terus berdandan seperti ini, apa kamu mau keluar dari bumi dan menaklukkan seluruh alam semesta? Seharian tidak serius. Hari ini pertama kalinya kita keluar sebagai suami istri. Tentu aku harus hati-hati. Pakai ini saja. Ayo kita pergi. Baik. Bukankah Lu Siki akan datang hari ini? Di mana dia? Kudengar suami baru Lu Siki adalah pria miskin. Benarkah? Jangan bicara. Lu Siki datang.
Bukankah Lusiki menikah dengan pria miskin? Dengan penampilannya ini, Kalau bilang dia CEO perusahaan publik, orang pasti percaya. Orang seperti Lusiki, mana mungkin nikahin orang biasa? Omongan itu cuma buat nipu orang bodoh. Kukira Nona Lucy hanya bercanda denganku. Tak sangka dia sungguh datang. kita teman lama, panggil saja namaku. Jangan panggil Nona Lu terus, aku jadi risih. Baik, nanti ku perhatikan. Ini siapa? Ini suamiku, Lin Ming. Lin Ming. Kenapa namanya familiar? Apa aku pernah dengar sebelumnya? Aku bekerja di Tianhua perusahaan desain arsitektur. Mungkin kau pernah lihat karyaku di suatu tempat? Aku ingat, tahun ini, di kompetisi desain arsitektur global, di antara karya yang masuk, ada karyamu. Ku dengar tahun ini kompetisinya sangat ketat. Ratusan ribu orang dari seluruh dunia ikut, hanya kurang dari 100 yang lolos. Bisa menonjol di kompetisi sebesar itu, saudara Lin benar-benar luar biasa. Nona Lu sungguh punya mata yang tajam. Baru ku bilang, kok lupa lagi. Masih panggil Nona Lu. Salahku. Mulut ini harus ditampar. Su Weishun, kenapa dia datang? Kamu yang memanggilnya datang. Padahal tahu, Nona Lu akan datang. Aku yang memanggilnya. Apa aku bodoh? Guo Feng. Kamu benar-benar tidak bersahabat? 10 tahun setelah lulus, acara penting begini, kok tidak bilang padaku? Soalnya dengar kabar Pak Shu pergi ke luar negeri untuk mengembangkan usaha. Tidak ingin merepotkan Bapak, kata-katamu ini, jadi tidak asyik, jangan panggil. Direktur segala, kita semua teman, sekelas. Siki, bagaimana kabarmu selama ini? Berkat Pak Su biasa saja. Kenapa mereka panggil aku Pak Shu? Kamu juga panggil aku Pak Shu. Cuma 2 tahun, tidak bertemu. Kamu sudah jadi asing begini. Kamu siapa? Suami Lusiki. Katanya, keluarga Sue tidak rela, anak lelakinya kawin masuk, menikahi wanita koma. Lalu anak pembantu, diserahkan, sekarang lihat, kamu itu anak miskin. Shu Weishun. Jaga ucapanmu. Aku minta maaf. Tapi, meskipun aku minta maaf padanya, tidak akan mengubah fakta, dia orang rendahan. Perempuan semulia dirimu. Kenapa mau merendahkan diri menikah dengan orang rendahan seperti ini? Oh ya, lalu aku harus menikah dengan siapa? Orang materialistis sepertimu. Tidak punya perasaan pengkhianat yang pelin-pelan. Iya betul. Waktu Lusiki masih sehat, dia setiap hari nempel terus sama dia. mencari muka cari perhatian. Lusiki merasa risih, putus sama dia, tapi dia nggak mau. Akibatnya, Lusiki Kecelakaan belum beberapa hari, dia langsung kabur ke luar negeri. Sekarang balik lagi ngomong gini. Sungguh, jangan lihat buku dari sampulnya. Sudahlah. Kita sama-sama alumni. Dengar-dengar, Direktur Su berkembang di luar negeri. Kok tiba-tiba balik? Pernah dengar Sfeco? Itu yang melintasi Asia, Eropa, Amerika, firma arsitektur paling top di dunia. Katanya, pendiri perusahaan itu, Mr. Lin. Sosok legendaris, cuma butuh 3 tahun, dari nol membangun Sfeco sebesar sekarang. Sayang, dia kemudian bosan dengan intrik dunia gemerlap, memilih pensiun. Benar, Waktu saya masuk perusahaan, Mr. Lin sudah pensiun. Kalau tidak, kesempatan bekerja untuk orang seperti dia, pantas saya lahir ke dunia ini. kamu sekarang kerja di Sfeco? Setelah Mr. Lin pensiun, semua urusan perusahaan diurus Mary. Saya sekarang di bawah Mary. Kembali kali ini untuk menyelesaikan amanah Mary, mengajak Mr. Lin kembali. Langsung di bawah pimpinan top. Pantesan Direktur Su, kelihatan beda. Mr. Lin itu ternyata pensiun di sini. Kalau ada kesempatan kenalan, enak juga. ngebosenin, ya? Ayo kita ke tempat lain. Siki, dulu meninggalkanmu adalah salahku, tapi aku juga terpaksa. Jika aku tidak meninggalkanmu, dari mana aku bisa sukses seperti sekarang? Meskipun kamu sudah menikah, tubuhmu sudah tidak bersih lagi, tapi demi hubungan kita dulu, aku bisa tidak peduli. Asalkan kamu mau kembali, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Shu Weishun. Apa otakmu bermasalah? Tenangkan dirimu. Tidak perlu marah pada orang seperti ini. Aku memang tidak ingin marah. Apa kau tidak dengar apa yang dia katakan? Maksudku, marah pada orang seperti ini tidak sepadan. Aku suamimu, melindungi istri adalah tugasku, biarkan aku. Kamu orang rendahan, kau berani memukulku? Aku, orang rendahan, memukulmu kenapa? Tadi kau tidak dengar apa yang aku katakan? Tahu tidak memukulku apa akibatnya? Terhadap istriku saat berbicara kasar, kenapa kau tidak pikirkan akibatnya? Bagus kau Lin Ming. Berani memukulku di depan umum.
Hari ini kuanggap selesai, nanti aku pasti membuatmu celaka. Pak Lin, Anda terlalu keras. Tadi saya lihat Su Weishun, air matanya sampai keluar karena pukulan Anda. Tamparan yang bagus. Kalau bukan karena muka teman sekelas, saya juga ingin menamparnya. Sombong banget. Yang enggak tahu, kira dia adalah pemilik si Weike, bos besar. Kamu juga pikir saya terlalu gegabah? Aku khawatir tanganmu sakit. Wah, mesra sekali. Aku pergi dulu. Oh ya, Su Weishun orangnya sangat picik. Hari ini di depan umum dia kehilangan muka besar. Mungkin setelah ini dia tidak akan tinggal diam. Lu Siki, Lin Ming, kalian berdua selanjutnya harus hati-hati ya. Tenang saja, dengan trik macam itu tidak bisa mengalahkanku. Yang saya khawatirkan adalah Lin Ming. Tenang saja. Suamimu belum selemah sampai harus dilindungi olehmu. Pak Lin, Silakan masuk. baru saja menerima pemberitahuan, karya Anda sudah lolos babak kedua. Persyaratan babak ketiga juga sudah dikirim ke email Anda. Silakan diperiksa. Selain itu, ada seorang Tuan Su, katanya diminta oleh kenalan lama Anda, ingin bertemu dengan Anda. Tuan Shu itu namanya Su Weishun? Tunggu sebentar, saya konfirmasi. Pak Lin, namanya Su Weishun, perlu dipanggil naik? Sudahlah, lebih baik tidak usah bertemu. Jantungnya lemah, nanti dia kaget sampai mati. Saya tidak mau tanggung jawab. Baik, Pak Lin, saya mengerti. Saya akan minta dia pergi sekarang. Kak, tolong beri saya keringanan, saya kenal dengan bos kalian, mana mungkin, dia tidak mau bertemu saya? Pasti ada kesalahpahaman. Kamu juga kerja di sini? Cuma cari makan. Pak Shu, bagaimana bisa Anda ke sini? Aduh, lihat muka kamu merah dan biru, kayak pakai blush on aja. Jangan keterlaluan. Tunggu. Ada apa? Kamu kerja di sini? Apa bisa setiap hari bertemu bos besar? Ya, kenapa? Pengen banget bunuh dia sekarang. Sudahlah. Urusan penting dulu, sekarang masih pagi. Kalau sempat makan bareng yuk. Oke, makan di mana? Aku yang pilih. Pasti cari yang cocok sama seleramu. Suasananya bagus. Cukup tenang. Dulu aku kencan dengan Siki sering kesini. Pesan makanan yuk, hari ini aku yang traktir. Pesan apa saja yang kamu suka? Ada rekomendasi menu khas? Tumis daging sapi aja. Siki selalu pesan itu setiap datang. Katanya tumis daging sapi di sini rasanya sangat autentik. Oh, dan kodok goreng kering. Siki juga suka. Setiap makan air matanya meleleh karena pedas, tapi tetap nekat makan. Jadinya aku setiap kali menemaninya makan di sini harus siap sedia banyak tisu. Karena kamu sudah akrab dengan restoran ini, pesanlah makanan. Ini. Dan ini. Bos Shu pesan banyak makanan membuat Anda mengeluarkan uang. Hanya beberapa ribu bagiku itu mudah saja. Kamu kerja di Tianhua gajinya tidak tinggi kan? Memang tidak tinggi. Gaji bulanan cuma puluhan ribu. Kalau bukan karena bonus akhir tahun sama sekali tidak bisa menghidupi keluarga. Mau pindah ke Sueko? Bekerja denganku? Pernah dengar Sueko kan? Datang ke sini saja untuk menambah pengalaman, nilaimu bisa berlipat ganda. Asal kamu setuju, bantu aku mengurus sesuatu, aku akan merekomendasikanmu masuk. Bagaimana? Aku hanya merekomendasikan. Soal bisa masuk atau tidak. Ada urusan apa? Katakan saja. Terus terang, bos besarmu itulah yang ingin kutemui saat kembali. Mr. Lin? Benar. Karena kamu bekerja di sana pasti kamu sering bertemu dengannya. Asal kamu cari cara atur aku bertemu dengannya. Aku rekomendasikan, kamu masuk, Sueko, bagaimana? Mengatur pertemuan bisa. Tapi, ada masalah, katakan langsung. Beberapa hari lalu aku memukulmu. Jika aku membantumu, bagaimana kalau nanti kamu mengingkari? Anak ini memang tidak mudah dibodohi. Sudahlah. Tak ada usaha, tak ada hasil. Ini cek 500.000.
Asal kamu setuju cek ini bisa kamu ambil sekarang. Bos Shu repot-repot, kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. 500.000. Itu 500.000 bajingan, setelah urusan selesai akan kubunuh kamu. Halo, Bu Mary, ini saya, Shu. Urusan yang kau minta bagaimana perkembangannya? Tenang, semuanya lancar. Bagus, jika urusan ini berhasil dalam evaluasi kenaikan pangkat akhir tahun ada satu suaraku untukmu. Siap, Bu Mary. Terima kasih atas bimbingannya, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Ibu. Ini. Bukankah kamu sibuk akhir-akhir ini dengan yayasan amal? Anggap saja ini sedikit ungkapan hatiku. Dari mana kamu dapat 500.000? Dari Shu Weishun. Restoran ini juga dia yang mengajakmu ke sini? Dia juga bercerita banyak padaku tentang kalian berdua. Mendengarnya aku benar-benar. Jangan dengarkan omongannya yang tidak masuk akal. Aku tidak tahan dengan gangguannya yang terus-menerus, akhirnya aku setuju untuk mencoba bersamanya. Tapi belum sampai setengah tahun aku mengalami kecelakaan. Kami bahkan tidak pernah bergandengan tangan apalagi yang lainnya. Aku tentu tahu. Tapi mendengar dia bicara seperti itu, hatiku tetap terasa perih. Hati perih. Bukankah kamu terhadapku hanya merasa bersalah? Kenapa hatimu perih? Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah istriku. Bagaimana mungkin aku hanya merasa bersalah? Telepon kantor. Aku angkat dulu. Apa yang barusan dia katakan? Dia tidak hanya merasa bersalah padaku. Apa maksudnya? Apa mungkin dia juga menyukaiku? Jangan nyalakan lampu. Langsung ke sini. Sayang, kamu ini lagi ngapain? Katanya ingin punya anak. Hari ini aku periksa ke rumah sakit, kata dokter aku sudah pulih total. Kamu bisa melakukan sedikit aktivitas fisik yang agak intens. Sayang, jadikan aku wanitamu ya. Siap. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi, sayang. Semalam terlalu lama ya? Apa kamu merasa tidak nyaman? Jangan bilang. Udah dilakukan, ngomong aja, kenapa? Kamu masih ngomong. Oke, aku nggak ngomong lagi. Kalau gitu, sayang. Boleh aku tanya sesuatu? Kamu bilang. Tadi malam baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi begitu aktif? Jawab dulu satu pertanyaanku. Baru aku jawab kamu. Apa kamu juga suka sama aku? Apa sih? Aku enggak suka kamu. Buat apa aku tidur sama kamu? Apa aku kelihatan seperti laki-laki yang sembarangan? Enggak. Lin Ming. Aku suka kamu. Karena suka. Jadi aku ingin bersama kamu. Kukira, siapa yang enggak suka lihat aku bahagia, ternyata dia. Lain kali harus bikin aturan setiap kita berdua saja HP harus dimatikan. Kalau enggak mau angkat, mending blokir aja dia biar enggak kesal lihatnya. Waktunya sudah tidak pagi, ayo berangkat, nanti terlambat. Blokir? Ide yang bagus sih. Apa ini aku? Diblokir? Bagus, Lin Ming, kamu memang berani. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kalau aku bertindak tanpa ampun, jalan Lin Ming ini sepertinya tidak bisa ditempuh, harus cari cara lain, dapat ide. Siapa bilang harus masuk perusahaan baru bisa bertemu? Bahkan Pak Lin juga harus pergi pulang kerja. Asal aku nunggu di sini cepat, atau lambat pasti ketemu Lin Ming, tunggu aja. Tunggu aku sama Pak Lin deket, lihat, nanti gimana aku hadapin kamu? Suasana begini pasti Pak Lin benar.
Tuan Lin, saya Xu Weishun. Saya diutus oleh Direktur Mary. Tolong beri saya kesempatan bertemu. Sombong amat, bukannya cuma sedikit hebat? Sudah lama, belum juga ketemu, sekarang bagaimana? Bukankah Anda mengutus Xu Weishun? Datang? Kenapa Anda sendiri yang datang? Ini, Anda salah paham padaku. Kali ini aku bukan untuk memintamu kembali. Undangan kompetisi desain arsitektur, aku salah satu jurinya. Setelah beberapa putaran persaingan sengit, karyamu sudah masuk final. Ini undangan finalnya. Selamat. Cuma undangan kompetisi aja, kamu malah bacanya serius banget. Apa di matamu? Daya tarik undangan ini lebih besar dari Presiden Direktur Siveco? Kamu kan tahu siapa diriku? Dibandingkan dengan nama palsu itu, aku lebih mementingkan desain itu sendiri. Bisa melalui kompetisi seperti ini, dengan para jenius di seluruh dunia, bertanding. Bagi saya, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Jadi, kamu tidak akan kembali ke Siveco, kan? Tadinya dengar dari Xu Weishun, melaporkan semuanya berjalan lancar, aku pikir ada harapan. Tapi sekarang lihat sepertinya kamu hanya menggodanya. Ada apa? Apa yang terjadi yang tidak aku ketahui? Xu Weishun adalah bawahanmu? Hamet. Cukup baik. Bawahanmu ini cukup menarik. Pak Lin, waktu rapat sudah tiba. Ruang rapat sudah siap. Silakan sibuk dulu, aku tidak akan mengganggu. Kita bertemu di final nanti. Bu Mary. Xu Weishun, kenapa kamu di sini? Pergi menemui Pak Lin? Ya, Pak Lin mengundangku hari ini untuk melihat-lihat perusahaan. Kamu memang beruntung, cocok di matanya. Wajahku ceria. Sejak kecil aku disukai orang tua. Oh ya, Pak Lin sudah jelas memberitahuku. Dia tidak akan kembali lagi. Tugasmu tidak perlu dilanjutkan, kembalilah lain hari. Apa? Lalu penilaian kenaikan pangkat akhir tahun? Tergantung kinerjamu ke depan. Bu Mary, Bu, lihat aku sudah susah payah. Datang dari jauh, mendapat kepercayaan Pak Lin. Biarkan aku coba lagi, mungkin aku bisa membujuk Pak Lin. Bukankah Anda juga bilang, Mr. Lin bukan orang yang mudah didekati, tapi saya beruntung cocok dengan seleranya, siapa tahu saya benar-benar bisa. Yah, coba saja daripada tidak ada harapan. Karya Mr. Lin masuk bulan depan final lomba desain. Saat suasana hatinya sedang baik, dia lebih mudah diajak bicara daripada biasanya. Kamu langsung saja ke lokasi. Kesempatan berhasil membujuk akan lebih besar. Terima kasih atas bimbingan Bu Mary. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Di lokasi lomba desain, tunggulah, Mr. Lin, aku pasti akan menggunakan pesona pribadiku untuk menaklukkanmu. Mr. Saat itu tiba, Lin Ming, kau akan kena batunya. Biasanya tanganmu kan cukup lincah. Kenapa hari ini jadi kikuk? Pura-pura tidak tahu. Yang tidak tahu pasti mengira yang ikut final adalah kamu. Tenang saja, penghargaan emas hari ini pasti jadi milikku. Baru kali ini aku tahu ternyata kamu adalah orang yang sangat narsis. Apa ini namanya narsis? Ini adalah rasa percaya diri dari kemampuan. Kamu semakin menjadi. Dari sekian banyak peserta di seluruh dunia, kamu berhasil melaju hingga final. Kamu benar. Kemampuanmu memang tidak bisa diragukan. Jadi meskipun tidak dapat penghargaan emas, tidak usah sedih. Tahu tidak, kamu sudah hebat. Intinya kamu masih tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu, malam ini ikut aku ya, aku ingin kau lihat sendiri kemampuan suamimu. Bagus, semangatmu baik. Pergilah begitu saja ke lomba. Biar para orang asing itu melihat kekuatan Tiongkok kita. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakan kalian. Bukankah ini Pak Lin? Pak Lin. Ya, Pak Lin dari Tianhua. Gedung kantor baru Longfeng adalah hasil karyanya. Maksudmu gedung yang begitu indah.
Sampai bos besar Ding Tai memujinya tanpa henti. Benar. Halo, Pak Lin. Perusahaan kami, Ding Tai, juga berencana membangun kembali gedung kantor. Kami harap bisa bekerja sama nanti. Kukira orang-orang berkumpul. Ngapain? Ternyata lihat monyet, waktu itu nebeng undangan Siki, masuk konferensi pamer, hari ini nebeng undangan Siki lagi, makan minum gratis. Lin Ming, kamu benar-benar pria hidung belang, pemakan nasi empuk. Ya, aku memang pengangguran yang numpang hidup. Aku punya istri yang mendukungku sepenuhnya. Kamu punya? Kamu? Ini meja utama. Hanya kontestan dan tamu yang paling terhormat yang boleh duduk di sini. Bahkan jika kamu rela ditumpangi oleh pemuda ini, dengan status keluargamu lu saat ini, ingin duduk di sini, mungkin masih belum layak. Jadi mau apa kau? Menyuruh orang mengusir kami? Mengusir kalian tidak perlu. Menyuruh kalian pindah tempat itu masih bisa. Satpam. Sekarang segera minta mereka pindah. Kalau tidak, saat tamu penting datang, menemukan tempatnya sudah ditempati. Kalian akan sulit menjelaskan. Maaf. Mohon Anda berdua pindah. Coba lihat. Apakah aku punya hak untuk duduk di sini? Maaf sekali. Ini kesalahan kerjaku. Anda bisa terus duduk di sini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya menjalankan tugasmu sendiri. Silakan bekerja. Terima kasih atas pengertian Anda. Mustahil. Tempat ini untuk tamu yang paling terhormat. Bagaimana mungkin kamu punya hak? Tunjukkan undangannya padaku. Kau ingin lihat? Haruskah aku menunjukkannya padamu? Apa aku ayahmu? Tidak mungkin. Saya saja tidak berhak duduk di kursi ini. Kau, anak miskin, mana mungkin kau berhak duduk di sini? Saya tahu. Kau menyuap satpam tadi untuk berpura-pura. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Manajernya mana? Saya adalah penyelenggara acara ini. Nama saya Zhang. Manajer Zhang, ya, ini tempat untuk tamu yang paling terhormat. Orang ini jelas tidak berhak duduk di sini tapi memaksa duduk di sini setelah saya mengungkap niatnya menyuap satpam. Tindakan yang begitu rendah pantas saja diusir, kan? Nama saya Lin Ming dari perusahaan desain arsitektur Tianhua CEO. Mustahil CEO Tianhua, Lin Ming, ini benar-benar mustahil, bukankah Lin Ming anak miskin? Mana mungkin dia Tuan Lin? Lin Ming, Tuan, Lin. Nama yang sangat familiar. Apakah aku pernah mendengarnya di suatu tempat? Kata-kata saja tidak cukup. Saya punya undangan sebagai bukti. Tidak perlu lihat. Kompetisi hanya memiliki 2 peserta berpura-pura menjadi orang lain tidak ada artinya. Kalau begitu tuan ini berulang kali mengganggu saya dan istri saya. Kalian sebagai penyelenggara bukankah seharusnya kalian mengusirnya? Mengingat ini pertama kalinya, kali ini hanya peringatan. Jika ada lagi, aku akan langsung mengusirmu. Sial, kenapa begini? Lin Ming ternyata MR. Lin. Pantasan saya sudah berkali-kali minta bertemu, dia selalu menolak saya. Dia juga menipu saya 500.000. Tidak, meskipun dia MR, Lin, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bu Mary, kenapa dia ada di sini? Kalian ngobrol dulu, saya mau urus sesuatu. Anda ini? Saya salah satu juri kompetisi ini. Bagaimana? Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah bertemu MR? Lin, apakah sikapnya melunak? Belum, saya baru saja sampai. Belum bertemu dia. Jangan terlalu tertekan. Entah dia mau kembali atau tidak, saya dan senior lain di perusahaan sudah siap semua. Soal kesempatan promosi akhir tahun, jangan hanya fokus pada satu hal ini. Kamu sendiri sudah cukup hebat, kerja yang baik, pasti ada kesempatan promosi. Sekarang ini bukan soal bisa promosi atau tidak. Kalau ketahuan, aku sudah menghancurkan hubungan dengan MR, LIN, pekerjaanku mungkin akan hilang. Sial. Aku sudah susah payah baru bisa masuk CWK, sudah bekerja keras sampai di posisi sekarang. Aku tidak boleh gagal. Pasti ada cara, pasti masih ada cara. Di Amerika Utara ada seseorang, yang tadinya juga berpeluang masuk final, ketahuan plagiat, didiskualifikasi. Plagiat? Di kompetisi sekelas ini, terbukti plagiat, karir orang ini hampir tamat, ya? Iya. Bu Mary dan senior lain di perusahaan sangat menghargai MR, LIN ini,
hanya karena dia memulai dari nol dan mendirikan si Weike. Kalau reputasinya hancur, jadi musuh semua orang di industri, apakah mereka masih menghargainya? Hahaha. Pertama, pembawa acara melakukan pembukaan. Lalu, kamu siapa? Ini adalah area belakang panggung. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Saya asistennya Bu Mary. Dia agak tidak enak badan, tanya saya di mana ada obat sakit kepala. Tunggu di sini sebentar. Ambil ini, cepat pergi. Lain kali, meskipun asisten juri, tidak boleh ke sini. Meskipun kamu adalah Tuan Lin yang terkenal, Mr. Lin, kalau berani macam-macam dengan saya, kamu celaka. Ekspresi dia itu bagaimana? Jangan-jangan dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat? Apa mungkin? Dia benar-benar menyimpan niat buruk? Gimana dong? Jangan panik. Kita hadapi saja. Ada jalan keluarnya? Dia hanyalah seekor belut kecil di selokan, tidak akan membuat onar. Mary dari Sweko. Sepertinya tahun ini persaingannya tidak hanya semakin ketat, tetapi juri juga semakin hebat. Pria nakal, kamu suka cari perhatian wanita lain? Ya. Di depan saya berani-beraninya, main mata dengan perempuan lain. Apa saya buta? Siapa yang main mata dengannya? Di hatiku hanya ada kamu seorang. Kamu serius? Tentu saja serius. Kamu tidak percaya? Aku bersumpah. Tidak usah. Dengan ucapanmu itu sudah cukup. Masih sakit? Apakah tadi aku terlalu keras? Biarkan aku pijat. Tidak apa-apa. Selamat malam, para tamu. Ini adalah lokasi final kompetisi desain arsitektur global. Tidak perlu banyak bicara. Silakan peserta pertama naik ke panggung. Tema kompetisi kali ini adalah merancang tempat penampungan untuk para tunawisma. Harus mempertimbangkan biaya, sekaligus memaksimalkan martabat penghuninya. Ini solusi saya. Silakan lihat. 0G. Lantai ini, memanfaatkan struktur modular dari kontainer. Ini area tempat tinggal. Silakan lihat. Lantai ini. Ini adalah struktur keseluruhan bangunan. Silakan lihat. Terima kasih. Presentasi kontestan pertama sudah selesai. Para juri, silakan mulai memberi nilai. Kami sudah selesai memberi nilai. Skor akhir kontestan Lin adalah nilai sempurna. Nilai sempurna? Kok langsung dapat nilai sempurna? Ini baru kontestan pertama. Kontestan dapat nilai sempurna itu karena karyanya, bukan urutannya. Maksudmu, kontestan pertama tidak boleh dapat nilai sempurna? Ya, benar juga. Karya kontestan Lin, dari sudut pandang manapun, sangat sesuai dengan tema kompetisi. Jika karya seperti ini tidak dapat nilai sempurna, itu keterlaluan. Sudah kubilang aku bisa. Sekarang percaya? Aku percaya. Mas, kamu hebat. Nilai sempurna. Sepertinya kompetisi hari ini akan sangat seru. Terima kasih kepada kontestan Lin atas karya yang luar biasa ini. Selanjutnya, Memberi nilai tinggi pada karya plagiat, kompetisi kali ini mungkin akan hancur. plagiat. Ternyata itu plagiat. Sudah kubilang. Dalam waktu sesingkat itu,
Mana mungkin dia bisa mendesain karya sebagus itu? Ternyata itu plagiat. Shui Shun, apa yang kamu lakukan? Menuduh orang tanpa bukti. Kamu bilang plagiat ya plagiat? Buktinya mana? Buktinya ini. Lukisan minyak. Bergaya abstrak lagi. Karya kontes desain arsitektur menjiplak lukisan minyak abstrak. Ini agak abstrak, ya? Meskipun lukisannya abstrak, coba perhatikan. Struktur bangunan yang digambarkan dengan karya kontestan Lin tadi, apakah tidak mirip sekitar 50,60%? Sepertinya. Benar juga. Bagaimana bisa begini? Sekarang bagaimana? Kenapa panik? Atau jangan-jangan, kamu juga curiga aku plagiat? Masa sih? Apa aku tidak tahu kepribadianmu? Bahkan jika ada yang memegang pisau di lehermu, kamu tidak akan melakukan itu. Lalu kenapa panik? Butuh bantuan? Tidak perlu bantuannya. Cukup satu telepon. Aku bisa buat dia menarik tuduhannya. Kalian berdua ini, entah aku harus senang atau sedih. Bilangnya percaya padaku, tapi sebenarnya tidak percaya sama sekali. Kalau tidak salah lihat, gambar desainmu ini sepertinya berasal dari halaman media sosial seseorang. Bagus, kebetulan aku bosan membuka aplikasi media sosial dan tidak sengaja melihat foto ini. Kalau tidak begitu kamu mungkin bisa lolos begitu saja dan mengambil medali emas hari ini. Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan kepada semua orang waktu publikasi dari postingan ini? Tentu saja. Kebetulan sekali. Waktu publikasi karya ternyata hanya 20 menit sebelum kompetisi dimulai. Bisa menyelesaikan sebuah karya dalam 20 menit. Mungkin kalian tidak tahu, meskipun finalnya jam 8 malam ini, tapi kami para peserta seminggu yang lalu sudah menyelesaikan karya sudah diserahkan, jadi karyaku selesai seminggu yang lalu jadi, Tuan Shu. Bagaimana mungkin aku melihat desain ini untuk menjiplak? Apa aku bisa melakukan perjalanan waktu? Tentu saja aku tahu karyanya dipublikasikan seminggu lalu. Saat itu aku melihat lukisan ini dan hanya menyukainya. Jadi aku menghubungi penciptanya dan bertanya apakah bisa membelinya. Untung saja aku menghubungi penciptanya. Kalau tidak, kamu akan lolos begitu saja. Ini percakapanku dengan penciptanya, yang dikirim pencipta padaku. Foto asli. Bisa dilihat jauh, sebelum pencipta melukis ini diunggah ke internet. Sudah selesai pembuatan karyanya, dan waktu publikasinya jauh lebih awal dari waktu penyerahan karya final. Dengan bukti kuat ini, Lin Ming apalagi yang bisa kamu bantah? Pertama, cari cara untuk memotret karya Lin Ming. Kemudian, berdasarkan biarkan AI membuat ulang. Terakhir, hubungi penjual untuk mencetak secara mendesak. Serta memalsukan cat record ini. Aku susah payah mengatur semua ini. Hanya untuk membuatmu kehilangan reputasi. Lin Ming, lihat, bagaimana kau masih bisa sombong? Palsu? Pasti palsu. Aku akan menghubungi penulis aslinya sekarang. Pasti bisa membantu membersihkan namamu. Tidak apa-apa. Abaikan dulu apakah orang ini ada atau tidak. Bahkan jika ada, dia adalah orang Tiongkok. Dan dia tinggal di Tiongkok Utara. Kebetulan, sekarang dia ada di kota Jing. Sekarang mencarinya terlalu merepotkan. Sudah tidak sempat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin membiarkanmu difitnah begitu saja. Sejujurnya aku tidak ingin mengungkap identitas. Ingin terus menjadi orang biasa. Menemanimu menjalani hidup. Tapi sekarang, sudahlah, biarlah terbongkar. Menyembunyikan bukanlah solusi jangka panjang. Shui Shun, aku akan konfirmasi sekali lagi. Lukisan cat minyak yang kau maksud, waktu perancangannya, apakah akhir tahun lalu? Iya, lalu kenapa? Tidak apa-apa. Nanti saat kebenaran terungkap, untuk mencegahmu mengelak, tolong bantu aku mengirim ini ke layar besar. Bukankah ini nama yang digunakan bos di internet sebelum mendirikan CWK? Geser ke bawah. Jika lukisan cat minyak tadi dengan karya Lin Ming hanya mirip 5 atau 60%, maka lukisan ini hampir 80% mirip. Dan karya ini sendiri adalah karya desain arsitektur. Daripada mengatakan dia menjiplak lukisan cat minyak itu lebih baik dikatakan dia menjiplak karya ini. Karya Nirwana ini kenapa sangat mirip dengan karya Lin Ming?
Tapi bagian detail ini kurang matang dibanding Lin Ming. Terlihat sedikit kekanak-kanakan. Kamu menunjukkan ini semua. Ingin membuktikan apa? Bahkan jika lukisan cat minyak itu waktu publikasinya jauh lebih awal dari lukisan cat minyak ini, paling-paling yang kamu jiplak bukan lukisan cat minyak itu melainkan karya ini saja. Benar, yang kamu jiplak adalah karya ini. Sekarang buktinya kuat, apalagi yang bisa kamu katakan? Shu Weishun, kamu benar-benar membuatku kecewa. Bu Mary. Bahkan jika kamu atasan saya tidak bisa melakukan hal yang melanggar hati nurani. Saya tahu kamu sangat mengaguminya, tapi meskipun legenda di dunia desain arsitektur MR, LIN, selama melanggar batas melakukan plagiarisme tindakan yang sangat rendah, saya juga harus angkat bicara. Apa yang barusan dia katakan? MR, Lin. Dan maksudnya, Lin Ming adalah MR, Lin. Lin Ming ternyata memulai dari nol mendirikan Suike pendiri legendaris MR, Lin. Kalau begitu berarti saya yang salah sangka padamu. Jika begitu pasti jika saya memberitahumu MR, Lin adalah nirwana plagiarisme yang kamu maksud sama sekali tidak ada, apa kamu seharusnya lega sekali? Apa? Tidak mungkin. Lin Ming kan MR. Lin, kok jadi nirwana? Kamu tidak percaya, kan? Kalau kamu tidak percaya, saya sekarang bisa telepon kantor pusat. Selain saya, semua petinggi Suiko bisa menjadi saksi. Saya tahu salah saya. Saya sudah terpedaya. Sama sekali tidak dapat perhatian dari MR, LIN. Malam saya pulang ke tanah air, saya sudah membuatnya marah sekali. Saya takut, kamu tahu dan menyalahkan saya. Makanya saya melakukan tindakan ini. Ingin merusak nama baik MR, LIN, saya tahu salah saya sungguh tahu salah saya, maafkan saya. Ternyata begitu kebenarannya. Untung saya hampir percaya. Kenapa ada orang yang begitu keji? Demi kepentingan pribadi. Merusak nama baik orang lain. Benar-benar kanker industri. Orang ini pantas mati. Saya melihat kamu orang yang baik, kerja keras, makanya saya berkali-kali mempromosikan kamu. Tapi tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Kamu bilang tidak mau dihukum oleh saya, kan? Kalau begitu saya umumkan sekarang. Mulai sekarang kamu di blacklist oleh Suiko. Siapapun yang mempekerjakan kamu berarti melawan saya. Satpam, seret dia keluar. MR, Lin, saya melihat karya Anda, makanya saya memutuskan masuk industri ini. Mimpi terbesar saya seumur hidup adalah bisa bertemu Anda langsung. MR, Lin, saya selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Ini kartu nama saya. Jaga ketertiban. Mr. Lin, tidak suka dikerumuni banyak orang. Dulu kamu menolakku. Karena kamu ingin hidup tenang. Tapi sekarang identitasmu sudah terbongkar. Hidup tenang sudah tidak akan kembali lagi. Bagaimana mau ikut aku kembali? Kau lihat, aku sudah berkeluarga. Tidak bisa seenaknya seperti dulu. Hanya karena itu, kau mau meninggalkan Suiko? Selamanya tinggal di perusahaan kecil seperti Tianhua? Nona Mari. Maaf, terus terang. Kata-katamu bukan hanya merendahkan keluarga Lu, tapi juga meremehkan Lin Ming. Dulu tanpa apa-apa dia bisa mendirikan Suiko, sekarang dengan dukungan keluarga Lu, tidak akan sia-sia bakatnya. Bahkan berpeluang menciptakan keajaiban lain. Dulu kupikir Tuan Lin tertarik padamu karena tergila-gila. Tidak kusangka, pandanganmu memang pantas. Kalau begitu, seharusnya kau lebih paham Suiko lebih cocok untuknya. Hanya dengan berada di Suiko dia bisa memulai dari titik yang lebih tinggi dan mencapai lebih banyak prestasi. Baik. Jangan bertengkar. Aku tahu kalian semua demi kebaikanku. Tapi untuk bertengkar benar-benar tidak perlu. Lalu, menurutmu bagaimana? Gabungkan Tianhua dan Suiko. Lalu pindahkan kantor pusat Suiko ke Jingxi. Dengan begitu, hidup dan bekerja aku bisa menjalani keduanya.